nggak terbuang lagi kan STM32 nya, sekarang sudah bisa bikin keyboard MIDI controller sendiri. Oke, itu lihat ya. Nah, ini mengapa ngacak, dikarenakan ini saya masangnya pun acak-acakan bosku. Jadi kalau tanpa dioda not itu akan ngacak-ngacak seperti ini bosku. Halo bosku, kembali lagi bersama saya Rahmat. Sudah lama kita tidak bahas MIDI controller ya. Di sini bosku bisa lihat, di sini ada STM32. Ini ya, STM32. Udah lama saya tunggu-tunggu bosku ya, untuk video YouTuber yang suka ngaku-ngaku program punya dia. Tapi sampai hari ini, setelah sekian lama saya bikin video, ya kan, saya bikin video cara membuat MIDI USB untuk STM32 di video saya sebelumnya ya bosku ya. Dan di sini bosku wajib menggunakan ST-Link seperti ini ya. Kalau untuk warna sih ada banyak nih. Kali ini kita bikin MIDI keyboard controller. Nah, itu tuh yang banyak dijual ya kan, yang banyak dijual pasaran. Harga modul ini sangat murah bosku. Mengapa banyak dibikin orang ini ya, untuk dijual? Karena ini modulnya murah sekali bosku untuk STM32 ini. Jadi bagaimana caranya? Kalau dulu kan untuk USB MIDI, saya sengaja bikin agar ada PR gitu ya kan, biar ada PR dulu videonya. Tapi sampai hari ini bosku, itu video entah berapa lama sudah, entah setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, saya pun tidak ingat lagi. Saya belum nengok lagi di channel YouTube saya, itu saya upload tanggal berapa, tahun kapan ya kan. Tapi sampai hari ini tidak ada pengembangan untuk video itu, dan tidak ada ya bosku ya. Yang biasanya kan setiap saya upload di YouTube tuh, baru saya upload nggak lama sudah itu ada yang upload lagi tutorial yang sama. Tapi bedanya satu bosku, dia bilang program dia bikin sendiri. Oke, sekarang saya akan buatkan bosku, tapi tidak ini ya. Langsung aja lah ya. Langsung aja tanpa banyak bacot lagi, tanpa banyak cerita lagi. Pokoknya ikuti terus channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga bosku ya, biar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, di sini kita buka programnya yang sudah saya buat, yang sudah saya rancang, saya desain khusus untuk STM32 ini. Bisa digunakan di Arduino IDE ataupun software Arduino IDE bosku ya. Oke, di sini bosku bisa lihat. Tapi ini berkaitan dengan video saya sebelumnya bosku. Jika bosku belum nonton video saya sebelumnya, cara ini tidak akan berhasil bosku, karena kita wajib menginstal library untuk STM32 ini ya. Wajib diinstal library-nya ya, dengan cara ataupun sama halnya seperti video saya sebelumnya bosku. Jika tidak, program ini ataupun coding ini tidak akan bekerja bosku ya, tidak akan bekerja di STM32. Sekarang kita bikin STM32 ini menjadi keyboard MIDI 61K 8x8. Gitu bosku ya, berfungsi semua. Nanti kita bahas satu persatu bosku, tentunya dengan video-video berikutnya ya. Sekarang untuk tombol keyboard ya, kesian juga nih banyak teman-teman kita yang sudah beli STM32 tapi tidak dapat digunakan bosku ya. Seperti inilah saya katakannya, banyak yang bikin konten tapi nggak jelas, ujung-ujungnya jadi korban lah. Abang-abang kita ini kan, bapak-bapak kita ini udah beli STM32, udah beli ST-Link, tapi nggak bisa menggunakannya, nggak bisa memprogramnya, nggak bisa memakainya ya kan. Sekarang saya bikinkan lah. Ini dasar ya bosku ya. Ada PR lagi nih sebetulnya. Contohnya pick band. Pick band dan modulasinya itu belum ada fitur itu bosku di program yang saya bagikan ini. Ya silakan coba-coba PR yang baru ya bosku ya, kalau mau coba-coba. Dan tombol controller ini khusus untuk tombol note aja. Gitu bosku, khusus untuk tombol note saja. Belum ada tombol kayak fill in, variasi dan yang lain-lain, itu belum ada. Tapi sebetulnya dari program yang saya bagikan ini, tinggal tambahkan saja bosku ya, tinggal tambahkan saja codingnya seperti 8x16 gitu ya. Jadi kita dapat bagian 8 turun ya, 8 barisnya.
dan kolomnya ada 16 gitu bosku. Jadi sisanya bisa kita bikin untuk MIDI ini ya, kayak fill in, variasi yang lain-lain gitu bisa sebetulnya. Kalau bosku nyimak dari sebuah program ini, tentunya ya direnungi sambil minum kopi, difikirkan gitu, bukan tinggal comot aja bosku ya. Apalagi sampai bikin tutorial yang sama dengan program yang saya bagikan lalu ngaku-ngaku ini program saya bikin sendiri gitu ya, seperti yang sudah-sudah lah gitu. Oke, langsung aja tanpa banyak bacot lagi. Oke, untuk passwordnya ini ada password bosku ya. Jadi bayar cukup dengan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ya, ditonton dulu video saya sebelumnya untuk mendapatkan library STM32 ini di Arduino IDE. Oke ya, paham ya? Kalau tak tonton jangan harap ini program bisa jalan bosku ya. Sekarang saya akan program langsung bosku, tapi jangan lupa di sini setting dulu. Nih, kita gunakan ST-Link. Sebetulnya menggunakan dongle lain juga bisa bosku. Seperti ini ya, serial bisa ataupun lain-lain bisa ya. Tapi saya lebih suka menggunakan ST-Link ini bosku. Mengapa? Karena tidak perlu kita rubah pin lagi. Nah, langsung pakai. Colok di sini, kita hubungkan ke sini, masuk ke sini, udah langsung bisa digunakan. Oke, langsung di sini bosku lihat, perhatikan. Oke ya. Kita langsung program aja, ini program yang saya buat sendiri. Oke, kita tunggu karena biasa agak lambat sedikit kalau STM32 ini bosku ya nguploadnya. Tapi nggak usah bimbang, nggak usah khawatir. Pastinya sukses bosku. Lihat di sini sudah down. Sudah dilihat ya bosku ya, down tanpa kendala. Sekarang kita lepaskan aja nih bosku. Ini kita lepas aja nih. Bosku bisa lihat juga pin yang saya gunakan langsung di sini ya, PA0, PA1 dan sampai ini PA7. Di sini ya PB sampai PB7, PB0 sampai PB7 itu ada 8 ya bosku ya. 8 kali 8. MIDI key ataupun not MIDI controller ya. Oke. Sekarang ini kita hubungkan ke komputer. Kita langsung lihat di sini bosku. Kita bisa lihat ini bisa dihubungkan komputer dan Android bosku. Jadi nggak usah khawatir. Ini sudah plug and play terpakai bosku ya. Untuk USB-nya sudah plug and play, tinggal colok langsung pakai bosku. Oke, di sini kita buka device manajernya. Untuk di komputer ya. Kalau di Android ini tinggal colok aja bosku, tinggal hubungkan aja ke not itulah. Kalau untuk penambahan tooth itu kan bisa tuh dari kabel tooth bisa dihitung 8 kali 8, tinggal sesuaikan dengan pinnya. Jangan lupa lihat diagram untuk STM32 nya bosku ya. Lihat diagram pin A mana, pin PB mana, pin PA mana, itu wajib dilihat dari di diagramnya bosku ya. Jangan main langsung aja. Diagram itu mudah bosku, tinggal cari di Google. Contohnya seperti ini. Nah, gini ya. Diagram STM32 gitu bosku. Nih, kita tinggal buka aja. Ini, kita tunggu ya. Ini proses security check tahap lah nih, tak jelas. Kita tunggu aja lah pokoknya bosku ya. Oke, di sini bosku bisa lihat ya, pin yang saya gunakan apa saja. PA0 sampai PA7. Dan di sini PB, ada pin PB. Nih, jadi disesuaikan aja bosku. Pin ini bisa diubah-ubah, bisa kiri kanan kita gunakan atau satu leret ini saja. Ini bisa kita gunakan bosku. Nggak usah khawatir ya. Kita bisa gunakan dengan cara lihat diagram lalu ubah di sini bosku ya, ubah di sini. Ini. Coba perhatikan yang saya kasih kuning ini bosku. Oke ya, untuk pinnya. Oke, paham ya? Ini bisa diubah, disesuaikan dengan pinnya bosku. Tapi lihat diagramnya bosku ya. Untuk library silahkan tonton video saya sebelumnya. Oke, bosku lihat di sini di device manajernya. Ini langsung terbaca bosku, dijamin. Tap, masuk ya kan? Bisa dilihat di sini bosku. Kita bisa lihat di sini bosku, mapelnya sudah terbaca ataupun interface dari STM32-nya sudah connect ya bosku ya 100%. Sekarang kita pengujian untuk pin atau pin ya. Ini untuk pin ini. Nah, ini 8 kali 8 keyboard ya.
sekarang kita pakai ini karena saya tidak ada untuk contohnya bosku ya. Kemarin sengaja tuh yang lama-lama tuh tak saya upload lagi, tak saya ini, saya nunggu aja bosku, sebetulnya nunggu macam mana ya, ada pengembangannya atau tidak dari yang suka bikin-bikin konten sama seperti saya, tapi beda cara. Ambil dari saya lalu ngaku punya dia. Sekarang kita tes nih, kita adu nih pinnya nih. Oke ya. Sini belum terhubung ya bosku. Sekarang kita cek di sini. Oke, ini kita lepas dulu. Kita pasang lagi. Kita pilih yang ini. Oke, dan oke, sekarang kita tes. Oke bosku, notnya sudah berfungsi bosku. Bisa dilihat ya baik-baik ya. Notnya sudah berfungsi bosku. Oh deh, ada yang salah pencet bosku. Kayaknya tegangan saya ini bosku ya. Kita ulangi lagi. Intinya sesuaikan dengan pin yang sudah saya gunakan bosku. Oke, itu lihat ya. Nah, ini mengapa ngacak dikarenakan ini saya masangnya pun acak-acakan bosku. Jadi kalau tanpa dioda not itu akan ngacak-ngacak seperti ini bosku. Nah nih, tapi fungsinya dijamin 100% sudah bisa bosku ya. Dijamin 100% kalau bosku pengen bikin MIDI keyboard controller itu sudah bisa bosku. Tinggal colok aja ke Android yang support OTG, atau hubungkan langsung aja ke versi ORG terbaru, itu sudah terbaca bosku ya. Ini janji saya dulu sih, ada janji bikin konten seperti ini, tapi saya nunggu juga bosku karena banyak yang suka comot, tapi ngaku program dia kan. Nah itu sakit juga dengarnya bosku. Nah tuh bisa lihat ya, saat pinnya saya hubungkan dia berfungsi dengan baik bosku. Hanya saja lampu di sini tidak ngedip bosku. Nah, tidak ngedip-ngedip ya. Kalau Arduino kan lampunya ngedip-ngedip tuh. Ya pasti ada kekurangan ya bosku, karena kita tidak menggunakan software bawaan dari STM32. Kita mengakali saja karena dapat support dari Arduino IDE. Kita dapat support ya. Itu pun sudah untung bosku dapat support dari Arduino IDE, karena kita lebih mudah rasanya menggunakan Arduino IDE daripada software bawaan dia. Kalau software bawaan dia bosku ribetnya nauzubillah bosku ya. Nah, oke. Nggak terbuang lagi kan STM32 nya, sekarang sudah bisa bikin keyboard MIDI controller sendiri. Nggak harus beli kan. Kalau untuk penambahan video dari saya, contohnya pick band, modulation, dan tombol kontrol lainnya, ya tunggu aja lah video berikutnya. Setidaknya bantu like dulu channel kita kan. Kalau sudah mencukupi syarat nanti kita tambah lagi videonya bosku ya. Oke, paham ya? Jangan lupa sekali lagi saya himbau buat abangku semua atau bosku semua, lihat video saya sebelumnya untuk memasang library agar si STM32 ini terbaca dengan baik. Nanti kalau sudah terinstall library-nya, dia bisa digunakan ke Android, ke laptop PC, dan yang lain-lain itu bisa bosku. Bisa digunakan ke seluruh software DAW apapun bisa bosku. Oke? Mungkin sampai di sini aja video saya. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.